Para isteyecek. Ama Sebatin pun menjawab, tapi jika aku memberikan kunci ini, Mahmud pun melanjutkan, jika kamu memberikan kunci ini, maka kamu akan mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari Pangeran Abdul Qadir. Lagi pula, aku tidak lagi membutuhkan kunci ini. Sarsılmaz bir itimadını kazanmış olacaksın. Sebatin pun bertanya, mengapa? Mahmud pun menjelaskan, karena ibumu telah menemukan pisau pembunuhan itu dalam berangkasku, dan dia telah mengirimkannya kepada Abdul Hamid. Sebatin pun bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa kamu menyimpannya dalam rangkas pribadimu? Mahmud pun menjawab, aku memang ingin menempatkannya dalam rangkas Abdul Qadir. Tapi, kemalasan ini, ketidakpedulian ini, aku telah membuat kesalahan. Dan ibumu adalah seorang wanita yang pintar. Ketika dia mengirimkannya kepada Abdul Hamid, dia meletakkan sebuah not yang mengatakan, biarkan ini berlalu. Sayangnya, Abdul Hamid yang malang tidak punya waktu lagi. Racun telah menjerat tubuhnya, dan dia tidak akan mencari tahu tentang pisau ini lagi. Jadi guys, sekarang kita tahu bahwa Semihalah yang telah menulis surat di ruang kerja Sultan sebelum Sultan berpura-pura diracuni. Annen akıllı kadın. Bıçağı Abdülhamit'e gönderi kaydıyla bir de not yollamış. Bak Sebahattin. Mahmud lalu berkata lagi, dengar Sebatin, kunci ini adalah untuk kepercayaan yang tak tergoyahkan antara kamu dan pangeran. Jaga baik-baik. Sebatin menjawab, jangan khawatir Pasah. Mahmud pun berkata, bagus. Wah, memang ya, selalu Mahmud ini jauh lebih pintar. Ia tahu dan bisa memprediksi apa langkah musuhnya. Kembali kepada Hatice. Hatice yang melihat Fehime menulis, dia pun bertanya, apakah kamu juga menulis surat cinta? Fehime menjawab, surat cinta? Tidak. Aku menuliskan surat yang diminta oleh bibi. Aku akan mengirimkannya kepada ayah. Bu mektup sizi yeniden taht Hatice pun membaca surat yang ditulis oleh Fehime. Isinya begini, ayah, surat ini akan mengangkatmu ke tahta lagi. Hatice pun menyimpan surat itu. Fehime pun heran dan berkata, bukankah kita telah diberitahukan oleh bibi bahwa kita harus menulis surat kepada ayah? Selain itu, bukankah kamu juga ingin melihat kalau ayah kita menjadi penguasa lagi ketika Abdul Hamid meninggal? Hatice pun menjawab, Abdul Hamid tidak akan meninggal Fehime. Fehime pun bertanya, apakah dia baik-baik saja? Hatice menjawab, aku berpikir dia bahkan tidak sakit sama sekali. Fehime bertanya lagi, bagaimana kamu mengetahuinya? Hatice pun menjawab, Naime sedang menulis surat kepada cintanya. Fehime pun merasa heran dan bertanya, lalu mengapa? Apa hubungannya dengan penyakit Abdul Hamid? Hatice pun menjawab, jangan ikut terlibat. Jangan ikut terlibat dalam permainan tahta di dalam pikiranmu lagi adikku. Apakah kamu pikir seorang putri akan mengejar cintanya ketika ayahnya sedang dalam sekarat? Naime tahu kalau ayahnya baik-baik saja. Jadi, dia sedang menghadapi masalahnya sendiri. Abdul Hamid sedang mempermainkan semua orang. Jika kita mengirimkan surat ini, maka kita akan menjadi korbannya. Wah, ternyata Hatice cukup pintar dalam melihat situasi. Naime babasının iyi olduğunu biliyor ki Abdülhamit herkesle oynuyor. Buradan biz olurduk. Di sisi lain, ayah Omer memperhatikan Omer yang melamun. Hayırdır Ömer Efendi? Ayah Omer bertanya, ada apa ini Omer Effendi? Apa yang membuatmu gelisah? Omer menjawab, tidak ada. Si gendut pun berbicara, aku bisa melihat kakak Omer sedang jatuh cinta. Aku bisa melihat dari matanya. Aku pernah jatuh cinta. Bir keresinde ben de aşık olmuştum. Namanya adalah Aisyah. Waktu itu, aku masih 5 tahun. Saat Aisyah akan menikah, bagian paling tersulitnya adalah mereka membuatku duduk di peti mas kawin. Kamu tahu, aku sangat gendut. Jadi aku mendapatkan tip ekstra. Namun pria bodoh itu tidak memberikanku tip. Dia membawa Aisyah dan pergi. Ayşe evlendi. En acısı da ne biliyor musun Ömer abi?
abi. Fazla bahşiş koparım diye. Ayşe'yi de aldı gitti. Toroman. Git. Setelah mendengar kisah cinta si gendut ini, ayah Omer pun berkata, pergi, menyapu di luar pintu. Si gendut pun diledeki oleh Yusuf. Hayırdır? Paman Asim pun bertanya pada Yusuf, ada apa ini? Yusuf menjawab, tidak ada Asim Usta, ini hanyalah pekerjaan. Ayah Omer pun menjawab, pekerjaan? Apakah kalian kehilangan makanan kuda karena menjualnya ke pasar? Alakalıymış. Selamünaleyküm baba. Ve aleyküm selam Celal. Ne yapıyorsunuz? Celal ağa. Tidak lama Jalal tiba. Omer pun segera bertanya, apakah rumor itu benar? Jelal menjawab, terima kasih pada Tuhan, itu tidak benar. Tapi, tutuplah mulut kalian. Yusuf pun berkata, mereka terus menyebarkan kebohongan. Jadi apakah Sultan telah diracuni adalah kebohongan? Jelal menjawab, mereka mencobanya. Namun, kebijaksanaan Sultan dan kecerdasannya telah mencegah hal itu. Yusuf pun bertanya lagi, siapa yang mencobanya? Jelal menjawab, mereka menemukan racun itu di ruangan gadis itu. Gadis yang Sultan selamatkan dari tabrakan kuda. Tapi dia tidak bersalah. Dia kehilangan ingatannya dan dia tidak ingat apapun. Hiçbir şey hatırlamıyor. Haydi bakalım Ömer Efendi. Yusuf pun berbicara. Sekarang, apa Omer Effendi? Sekarang semakin membingungkan. Jelal pun bertanya, ada apa ini? Apakah ada yang kalian ketahui? Yusuf menjawab, di sana ada seorang pria yang mengetahui tentang gadis itu. Omer telah melihatnya di suatu tempat ketika kami membawa barang-barang kemarin. Omer mengejarnya, tapi tidak bisa menemukannya. Omer pun menjawab, di sana ada foto yang terjatuh saat kejadian itu. Ada seorang pria muda bersama gadis itu di dalam foto itu. Dan aku melihat pria itu tadi malam. Tampaknya mereka saling mengenal satu sama lain. Belli ki bir tanıdı. Nereye gitti adam? Jelal pun bertanya, kemana pria itu pergi? Omer pun menjawab, aku tidak tahu kemana dia pergi. Tapi, kita harus menemukan pria itu, Jelal. O adamı bulmalıyız Celal. Hayırdır fena çiz. Jelal pun lalu bertanya, bagaimana luka itu? Yusuf menjawab, itu tidak buruk. Ini karena anjing-anjing dari Hincak. Mereka mendengar tentang racun itu. Zehirlenme olayını duymuşlar da. Kembali ke istana. Tasim Pasa datang melapor. Sultanku, laporan tentang Theodor Hezrel telah lengkap. Jurnal tamamlandı. Sultan pun menjawab, mari, kita tidak akan menunggu lagi. Duduklah Tasin Pasa. Buyurun Tahsin Paşa.